Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu. Hari ini sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka, karena atas berkat rahmat Allah SWT, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan berkah barokah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu tiap detik dengan nafas yang terindah. Anak saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan nama saya Dodi Sugiharto. Saya mengajar guru olahraga di sekolah SMA Negeri 1 Temanggung. Hari ini kita akan memberikan pemaparan tentang tata tertib siswa dan ekstrakurikuler. Berkaitan dengan itu, Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana mengenai aktivitas kita keseharian. Di dalam kehidupan kita yang nyata ini, 3 tahun kalian nanti sekolah di sini, kami berharap ada target standar basic dari kehidupan kalian yang bermuara dari sebuah kepribadian yang namanya akhlakul karimah. Orang-orang yang berakhlakul bagus ini pasti pada masanya akan mendapatkan sesuatu yang terindah. Karena orang-orang yang berakhlakul karimah ini adalah pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang akan dimuliakan oleh bumi dan langit semuanya. Oleh karena itu, untuk menuju itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi tidaklah sulit. Inna manu biniati, niat kita lah yang akan bisa membawa semuanya terwujud. Proses kehidupan kita berawal dari ketika kita lahir sampai kamu sekarang dewasa ini. Masuk SMA 1 adalah impian dari semua orang, termasuk kalian juga. Oleh karena itu, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan selamat datang buat kalian semuanya untuk bergabung dengan SMA Negeri 1 Temanggung yang saya cintai dan kita cintai dan semua mencintainya. Hari ini dengan mulainya ada MPLS, maka kita mulai bergabung dalam suatu keluarga yang selamanya menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Ayah, anak, kakak, adik, semua adalah keluarga. Terikat dalam sebuah solidaritas, kebersamaan yang akan menciptakan kehebatan yang luar biasa untuk alma mater kita, SMA Negeri 1 Temanggung. Hari yang berbahagia, hari yang indah, ataukah hari yang sedih, kita sendirilah yang akan menciptakannya. Untuk mewujudkan sebuah asa-asa dari yang kita ciptakan, yang akan kita ciptakan nanti, kita harus mempunyai sebuah standar. 1, kepribadian kita bagaimana, kualitas kita bagaimana, dan sebagainya. Pribadi akhlakul karimah bukanlah sebuah impian saja, tapi akan menjadi sebuah kenyataan apabila kita betul-betul melaksanakan segala sesuatu yang baik-baik di dunia ini. Karena apa? Pribadi yang berakhlakul karimah pastilah akan menciptakan generasi-generasi yang unggul, yaitu generasi-generasi yang punya watak tanggap, tangguh, tanggon, rengginas. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang terpilih seperti inilah yang akan mampu dan bisa membawa NKRI jaya di masanya. Berkaitan dengan itu, di kegiatan kita ini ada pelatihan kepribadian yang merujuk ke arah itu. Kepribadian unggul yang hebat bukan tanpa sebab. Tentunya pribadi yang akan tercipta dari sebuah kegiatan aktivitas apapun juga. Yang pertama adalah pribadi-pribadi yang punya kepatuhan pada sistem, yang melakukan segala aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, di dalam kegiatan kita selama 3 tahun di sini, kita membuat sebuah cerita sederhana, yaitu patuhkah kita, seberapa baguskah kita melaksanakan peraturan yang dibuat oleh sekolah ini. Di dalam peraturan yang kita ciptakan, bisa ditampilkan di layar. Kita telah membuat sebuah peraturan, yaitu tata tertib siswa. Di dalam tata tertib ini, dengan nomor 422-305.1/2001, berisi tentang rangkuman tata tertib siswa. Pasal 1, tugas dan kewajiban. Tugas kewajiban ini berlaku untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Temanggung. Sebelum kalian dinyatakan lulus dan bukan sekolah di SMA 1, maka kalian masih menjadi bagian dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Temanggung ini. 2, setiap siswa secara otomatis wajib menjadi anggota OSIS. Berarti otomatis kamu ketika sudah menjadi siswa SMA 1, berarti kalian adalah anggota OSIS SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, dalam anggota OSIS ini, besok ada pemilihan pengurus OSIS dan sebagainya. Yang diktum nomor 3, yang terpilih menjadi pengurus OSIS, melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa mengabaikan kewajiban utamanya. Ingat, kewajiban utama kalian adalah sekolah belajar. Sekolah belajar, sekolah belajar. Jadi kegiatan OSIS tetap wajib, namun semuanya diatur dengan konfigurasi dan tata cara yang tepat tentunya. Karena target kalian sekolah di sini adalah menjadikan pribadi-pribadi yang pintar, yang cakap, yang tangguh, dan juga bisa melewati segala KKM yang ada. 4, siswa yang ditunjuk melaksanakan tugas sekolah wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Siswa, berarti semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Temanggung wajib melaksanakan hal ini, ya, kewajiban ini. Setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolahan dimanapun berada. Ya, berarti kalian menjadi siswa-siswi bukan hanya pada saat pelajaran di sekolahan atau kegiatan di sekolahan baru kalian berperilaku seperti peraturan ini, tapi dimanapun kalian berada adalah siswa yang mau tidak mau segala kegiatan terintegrasi dengan aturan-aturan norma-norma dari SMA Negeri 1 Temanggung. 2, kegiatan belajar. Nah, jelas tentunya tahu semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah dengan tertib, disiplin, khidmat, dan penuh tanggung jawab. Jadi apa-apa yang kita buat di sekolah ini juga mengacu dari sebuah kegiatan namanya adalah aktivitas pendisiplinan. Nah ini, di sini ada terus dengan disiplin. Jadi belajar yang paling sederhana, disiplin. Kemudian upacara bendera. Nah, dari pasal 2 dan seterusnya nanti adalah juga norma-norma yang dibuat dari 5 pasal, 5 sila, yaitu Pancasila. Itu upacara jelas, berbangsa dan bernegara. Ya, di sini ada. Kemudian dengan tertib, disiplin, khidmat, tanggung jawab. Di sini tercipta juga sebuah kebersamaan, keteraturan. Ketika dibariskan, aktivitasnya harus bagaimana. Jadi untuk misalnya di pasal 4 ada, yaitu apa kira-kira pasal 4? Kerakyatan dan sebagainya. Ini berarti terkandung maksud kalian juga menghormati sistem. Komandan upacara atau pemimpin upacara memerintahkan, siap, gerak. Kamu melakukan siap.
berarti kamu mematuhi aturan itu. Ya, ini nanti juga berkaitan dengan banyak hal. Ya, seperti pasal depan tadi, adanya pengarahan dari sistem OSIS. Ya, OSIS, ketua yang sudah kalian pilih, wajib kamu patuhi arah-arahannya. Kemudian juga di sini berarti mau tidak mau upacara bendera, berarti menghormati sistem. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sana, kita nggak boleh lagi berceloteh, ngobrol sana sini dan sebagainya, belajar pengendalian diri. Hikmat dan tanggung jawab jelas. 2. Siswa wajib datang sekolah 5 menit sebelum pelajaran. Ingat, berarti otomatis jam 7 kurang 5 kalian sudah harus ada di mana? Di kelas kalian masing-masing. Kalau diperkirakan perjalanan dari pintu gerbang sampai kelas kalian kira-kira 5 menit, berarti otomatis kamu ada di pintu gerbang sekolahan adalah 7 kurang 10 menit. Nah, kamu hitung sendiri sampai rumah kira-kira berapa menit perjalanannya, baik mau jalan kaki atau naik sepeda motor dan sebagainya. Kalau diperkirakan 10 menit, berarti kamu selambat-lambatnya jam 6.30 sudah harus berangkat dari rumah. Ingat, jam, pakai timer, cek HP juga bisa dan sebagainya, ya, supaya tidak terlambat. Nih. Petugas piket datang 15 menit. Nah, tentunya piket berarti lebih awal lagi. Jam 6 pagi harus sudah berangkat sampai pintu gerbang kalau perlu, ya. Apalagi yang piket-piket karena mereka jadi anggota PKS, anggota Paspara dan sebagainya, mereka harus apel dulu jam 6.30, bahkan jam 6 kadang-kadang membantu sistem keamanan, sistem ketertiban sekolah dan sebagainya, membantu Pokam. Terlambat minta izin, pasti ini, ya, harus setelah kamu datang, kalau mau terlambat, kamu akan berdiri di depan satpam sana, nanti dikasih wejangan dan sebagainya, dicatat nama, kelas dan sebagainya, bentuk pelanggaran, kemudian nanti ada minta izin ke Bapak Ibu Guru Piket, berarti ke ruang Bapak Ibu Guru Piket, kemudian minta surat untuk boleh dan tidaknya masuk kelas. Nomor C jelas. Nah, kemudian nih, ingat, memulai pelajaran dengan doa, ya, dengan berdoa dan diakhiri dengan doa. Apapun resikonya, ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini harus kamu jalankan dengan sungguh-sungguh, karena manusia yang berakhlakul karimah itu, tentunya akhlak mulia itu mesti selalu ingat Tuhannya. Standar keimanannya di situ. Logika dan keimanan harus sejalan. Ini. Siswa melaksanakan mengikuti pembelajaran dengan tertib, menjaga ketenangan, tidak mengganggu kelas lain. Ini diperlukan karena dengan ini kamu membentuk solidaritas. Kenapa? Kelas sebelah saya baru pelajaran. Kalau saya teriak-teriak maka mengganggu kelas sebelah. Kasihan. Pengendalian diri. Ya. Ini. Semua siswa melaksanakan mengikuti pelajaran dengan tertib dan kelas lainnya. Waktu pembelajaran tidak boleh keluar ruangan. Jadi menghindari kamu malah terlambat masuk kelas antar jam kecuali pas istirahat, usahakan ada di sekitar kelas sehingga kita Bapak Ibu Guru masuk, kamu sudah ada di sana. 3. Waktu meninggalkan sekolah. Selalu berdoa, pasti, ya, sila pertama, dengan tenang, tidak boleh gaduh, jangan membuat keributan yang perlu. Apabila kalian harus meninggalkan sekolah, harus minta izin kepada Bapak Ibu Guru Piket dulu. Ya. Bertemu dengan beliau, ungkapkan alasannya dengan bagus, dengan santun, tentunya dengan bahasa yang lemah lembut, dengan sebaik mungkin. Ya. Tidak boleh membawa barang-barang milik sekolah, barang-barang pribadi,
tidak boleh tinggal di kelas ya, karena kalau ada barang-barang ini kehilangan di kelas dan sebagainya bukan merupakan tanggung jawab dari sekolahan, tapi ada tanggung jawab masing-masing. Nomor 4, ekstrakurikuler wajib adalah pramuka kelas 10, 11, 12 karena ada nilainya. Nah, bagi siswa kelas 10, 11 dengan minat dan bakatnya mengikuti minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler. Ini terkandung maksud supaya kalian punya skill yang bagus. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang ikut di ekstrakurikuler tentunya akan melaksanakan berbagai macam cara untuk sukses di bidang itu. Contoh sederhana, kalian mau ngambil ekstra dari basket, sepak bola, voli, kemudian ada Inggris, kemudian ada bulu tangkis, ada taekwondo, ada juga yang lain-lain. Salah satunya adalah kamu harus disiplin datang tepat waktu. Kalau kamu terlambat, maka kamu dapat sanksi, punishment-nya, dan itu hal yang umum. Kedua, kalian harus melaksanakan aturan main yang diberlakukan di situ. Simpel saja ketika kamu mau sepak bola, nggak mungkin kan kamu bukan kiper, penjaga gawang, megang bola sembarangan, maka dapat dikategorikan pelanggaran. Ya, dapat kartu kuning, bisa saja malah kartu merah. Ya, hukumannya jelas, tendangan bebas, penalti dan sebagainya. Ya, ini aturan norma-norma yang ada di masyarakat supaya kita lakukan. Kemudian skill yang lain, tentunya dalam melakukan aktivitas itu, tentunya harus saling menghargai. Contoh, ketika kalian melakukan suatu aktivitas sepak bola misalnya, ketika kamu dribble, kamu dihadang oleh beberapa pemain lawan, kalau kamu egois, kamu tetap berkeinginan untuk memasukkan biar namamu ternar, ternyata malah nggak mungkin. Karena apa? Yang menghadang ada 3 orang, 1 orang, 3 orang. Nah, salah satu solusinya, ketika ada teman kita di sini, bola diumpan ke sana. Pas kamu lari, masuk, diumpan kamu lagi, nah mungkin malah bisa masukkan. Tapi kalau kamu paksa dengan egois, mesti akan terhambat dan gagal. Ini berarti terkandung maksud, orang-orang yang egois di dunia ini nggak akan pernah berhasil. Orang-orang sombong tidak akan pernah bisa sukses. Orang-orang itu hebat, orang sukses itu sebenarnya terbangun dari suatu sistem yang luar biasa. Ini kandungan maksudnya demikian. Kemudian juga contoh, misalkan kamu di kegiatan pramuka, kegiatan paspara, patriot kita, kemudian juga di banyak hal, ekstra bahasa Inggris apa-apa, ekstra seni, dan sebagainya, KWU dan sebagainya juga, PBKL, juga KMR dan sebagainya. Ini mau tidak mau ada teamwork-nya, kebersamaannya, dilatih kamu menghargai orang lain dan harus butuh orang lain untuk suksesnya kamu. Kamu nggak mungkin menolong korban banjir apa-apa, pas kamu bopong sendiri di tengah itu, nggak mungkin. Mesti ada teman kita yang menyelamatkan di sana, membawa tambang ke kita ikat di badan kita bisa berenang. Pun seandainya kita Kelly, ya, itu teman kita bisa menarik kita sehingga kita tidak hanyut. Nah, bahkan kita bisa menolong orang lain. Teamwork. Nah, ini berarti pengendalian kepribadian juga, nggak boleh egois. Ini banyak hal efek positif membangun skill yang prima. Orang-orang hebat besok itu terbangun dari orang-orang yang skillnya luar biasa. Harus pahami semuanya. Oleh karena itu kita mengharapkan poin nomor ini, siswa kelas 10, 11 dengan minat dan bakatnya wajib. Ada kalimat wajib di sini. Ya, kalimat wajib di sini berarti untuk sekalian untuk memilih ekstra tersebut sesuai dengan minat bakatnya. B berlanjut dengan nomor 5. Kegiatan-kegiatan yang diadakan siswa dengan menggunakan nama sekolah harus sepengetahuan dan setujuan sekolahan. Apapun itu. Selama kalian sekolah di sini, berarti kalian adalah siswa. Pak, besok hari Minggu saya dengan
Karang Taruna saya misalkan mengadakan apa? Camping di sana, mau naik gunung di Sumbing atau Sindoro atau dan sebagainya. Mau tidak mau harus ingat pasal ini. Mengadakan kegiatan nama sekolah harus pengetahuan perjuangan sekolah. Ya, ini. Tetapi ini ada penjabaran di pasal bawahnya nanti. Bahwasanya selama kegiatan, apapun kegiatannya, sekolahan harus tahu. Supaya kalau ada sesuatu hal apapun juga, sekolahan itu tidak jadi bahan tumpuan. Wah, kemarin yang berangkat ini sama kelas ini, sama kelas ini, sama kelas ini. Apa caranya? Ya, naik gunung, main bareng-bareng, ataupun apapun juga sederhana aja. Mengadakan, ya kumpul aja, adakan futsal bersama dan sebagainya. Bila nanti pandemi sudah berlalu ya. Kalian juga harus memberi informasi atau seizin sekolahan supaya tidak menjadikan galaunya orang tua kalian dan semua sistem yang ada. Nomor 6 jelas memainkan HP dan sebagainya tanpa kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Sepersetujuan guru atau pengarahan guru. Karena jangan sampai kalau menggunakan HP karena kamu jenuh dengan pelajaran itu atau merasa sudah paling bisa, jadi nggak mau mendengarkan arahan dari Bapak Ibu guru, kamu lakukan, kamu pakai handset, ini dalam yang beragama Islam pakai kudung itu, kemudian dari samping membunyikan, kamu dengar musik-musik tapi pandangannya tidak fokus, tidak pelajaran. Belajar di sini bukan hanya kamu harus pinter, tapi belajar untuk berkepribadian yang bagus. Harus diingat-ingat, belajar adalah menjadi manusia yang terdidik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu bukan yang pinter saja. Berada di lingkungan sekolah dan sebagainya tidak boleh pakai baju selain pelajaran sekolah. Karena sakit atau ada kegiatan apapun juga, buat surat keterangan. Paling tidak, seandainya adalah kalian sakitnya pas hari itu, kamu bisa kontak wali kelas, bagaimana caranya. Kami berharap kalian tidak lagi minta surat izin dengan cara kalian kontak dengan teman, kemudian teman suruh melaporkan ke sekolahan. Itu boleh, tetapi yang paling pokok, Bapak Ibu guru wali kelas kalian informasikan dulu. Pak, Bu, tadi mau berangkat, tiba-tiba pusing sekali sehingga saya harus sakit. Nggak bisa bangun, kemudian tidak bisa sekolah tentunya. Nah, surat menyusul. Nanti siang orang tua berkirim ke sekolahan atau bagaimana. Baju jelas sudah ada, ketentuannya sudah dapat dari putih, celana abu-abu, PDH, warna hitam. Sepatu ini wajib ya. Jadi sepatu ini tidak hanya upacara, tapi keseharian pakai sepatu PDH. Sepatu olahraga hanya dilakukan pada saat olahraga. Jadi hitam polos, tidak bergambar-gambar macam-macam, makanya dipakai sepatu PDH warna hitam. Ikat pinggang udah ada dan sebagainya ya. Bagi siswa-siswi bertumit rendah harus sepatunya bertumit rendah, bajunya lengan panjang, rok panjang, tumit dan sebagainya. Ada pertanyaan mungkin tentang bagi adik-anak yang beragama selain Muslim, ya, ini pakaian ini tetap dipakai karena kan lebih sopan. Mungkin yang membedakan ya tidak pakai kerudung yang non-Muslim ya, atau yang mungkin belum pakai kerudung. Tapi untuk baju, rok tetap dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ini tanggal 15 pakai baju batik ya, bawahnya seragam. Senin Selasa pakai seragam OSIS, dasi, kaos kaki putih dan sebagainya bisa dibaca. Seragam upacara jelas.
Kemudian, nah ini, untuk rambut ingat-ingat, pendek rapi. Pendek rapi berarti terkandung maksud, kurang lebihnya kalau kalian misal sekolah jelaslah 1, 2, 3 atau bagaimana, jadi rapi, tidak boleh di model-model ada apa dikasih gambar-gambar ataupun apa, jangan. Gondrong nggak berlaku. Jadi kalau selama sekolah lakukan dengan hal yang seperti ini. Ya. Kemudian dilarang menyemir apapun itu, kesikan abang hijau kuning dan sebagainya. Rambut putri tidak boleh disasak yang malah terlalu modis dan sebagainya, nggak boleh, wajar aja. Oke. Siswa dilarang bertato. Ingat, apapun juga ini tidak boleh. Bertindik dan sebagainya, karena ini aksesoris wanita. Kalau cowok ya cowok. Lingkungan sekolah, 8K wajib dilakukan. Kalau sekarang jelas ya, selama di sini pasti selama pandemi dan sebagainya, kalau besok ada tatap muka, tentunya juga melaksanakan berapa? 5M, ya, termasuk salah satunya menggunakan masker tadi ya. Jadi bawa pakai dulu masker, kemudian karena ini nggak ada urgen dengan orang lain mengambil video, jadi saya lepas supaya bisa lebih leluasa bicaranya. Salah siswa wajib menjaga memelihara lingkungan sekolah sebagai bagian adiwiyata. Nah, sekolah yang unggul harus adiwiyatanya bagus. 3 jelas, sajam, rokok, gambar, dan sejenisnya. Ingat, berarti di sini narkoba sejenisnya. Berarti apa kira-kira? Ganja, jelas nggak boleh. Apalagi kecubung, ya nggak boleh. Mungkin kalian sering lihat di TV, Pak, kalau lem, Alteco, lem, AKE Bond dan sebagainya, ya, boleh nggak bawa sekolahan? Di pelajaran seni ada menempel, membuat ini, itu beda lagi. Karena di seperti lem dan sebagainya, yang dimaksud di sini adalah akan kau gunakan untuk hal yang negatif. Mungkin juga ada pertanyaan, Pak, kalau narkoba, saya istilahnya harus antipati dan sebagainya tentang ini. Nah, tentunya kalau seperti itu beda lagi, karena itu adalah dokter, kamu bukan dokter, ya kan? Nah, kalau yang dikatakan Pak Dodi tadi mengenai lem, Alteco, lem itu semuanya, nah itu memang pribadinya kamu yang niat untuk menyalahgunakan hal tersebut. Nanti bisa kita koordinasikan dengan BNN untuk kegiatannya. Pribadi menjaga, jadi kalau barang-barang punya teman, punya siapapun juga tolong untuk bisa saling menjaga, dikondisikan sebaik mungkin. Karena ini adalah sifatnya adalah kita merasa sebagai satu bagian keluarga. Sebagai keluarga harus bersatu untuk saling mengisi yang sesuatu yang menjadikan pribadi kita lebih bagus lagi, yaitu merasa sebagai orang-orang yang memiliki amanah itu adalah orang-orang yang bisa menjaga segala sesuatunya, lingkungan kita untuk lebih aman, nyaman. Dalam pacaran, ini harus ingat-ingat, di lingkungan sekolah. Hal yang terbaru malah tidak hanya di lingkungan sekolah, di luar dan sebagainya, kamu bisa kena pasal ini. Ya. Siswa dilarang melakukan kegiatan subversif, radikalisme, tindakan yang berbau sara. Ini, ya, ini pasal 1, nggak boleh radikalisme, ya, anti NKRI, baik itu dari paham kanan, radikal atau komunis atau yang lain, tidak boleh. Ya. Subversif, tindakan yang berbau sara, yang menimbulkan kerusuhan, suku agama dan sebagainya dilarang. Ya. Nomor 6 ini penting sekali dipahami, karena ini adalah juga marwah persatuan
bangsa kita di Pancasila sila ketiga. Sangat dilarang. 7 jelas, bawa mobil, bagi siswa yang bawa kendaraan wajib melengkapi surat-surat kendaraan. Ini wajib, karena pada saat tertentu kita mengadakan operasi untuk ngecek syarat-syarat dan surat-surat yang ada. Kendaraan diparkir rapi, sesuai dengan tempat parkirnya, ya, sudah ada tempat-tempatnya. Jadi kamu motornya di sebelah mana sudah jelas itu. Dan juga belajar dikunci. Kecuali ada beberapa hal yang kita perintahkan untuk tidak dikunci, karena posisinya terlalu dempet dengan sepeda depannya, jadi biar bisa dipakai untuk jalan. Motor kalian diangkat dulu. Helm dilarang bawa masuk kelas. Dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Pelanggaran tata tertib termasuk ringan, dari mulai teguran, ya, teguran, kemudian juga ini semua sudah jadi punishment, hukuman, ya kan? Teguran, diarahkan, beri masukan dan sebagainya, sampai skorsing, kemudian sampai dikeluarkan di sekolah. Sekolah sini tidak main-main dalam hal ini. Saya berharap kalian semua tidak ada yang akan membuktikannya. Sudah masuk, sudah kebahagiaan tersendiri, jaga itu, agar kalian sampai lulus 3 tahun, tetap tidak melanggar semua aturan yang ada di sekolah ini. Pelanggaran yang dilakukan siswa secara langsung atau lewat media sosial, termasuk pelanggaran berat atau dapat diindikasi sebagai kejahatan langsung, dapat dikeluarkan dari sekolah. Nah ini, terlibat dalam penggunaan narkoba, ingat-ingat, terlibat penggunaan. Kamu menjadi bandar, mungkin nggak bawa apa-apa, tapi kamu bisa, cari di sana, cari sana, narkoba miras dan sejenisnya ya. Terus kamu nanti pemasok itu juga kadang-kadang tidak pakai, tidak membawa barang tersebut, ada kurir. Nah, posisi inilah kamu menjadi orang yang kena pasal 2 ini, ya, sanksi sekolah pasal 2 ini. Kemudian berkata tidak sopan, melakukan tindakan kekerasan, bullying, mengenai teman, guru, karyawan, kepala sekolah, baik verbal maupun non verbal. Ini kadang-kadang kita tanpa sadar ketika kita SMP dulu, kita membuli teman kita, atau bahkan ketidaksukaan kalian pada karyawan atau guru, anggap aja gitu, pada sesuatu hal dengan pelajarannya, dengan orang, sehingga terus kamu tanpa sadar membuat meme tentang jelek, joke tentang kejelekannya, ataupun juga kalimat-kalimat yang disadari tidak menjatuhkan martabat beliau sebagai guru, karyawan, kepala sekolah dan sebagainya. Ini bisa kena pasal ini. Kenapa? Kalau kamu tidak suka dan sebagainya atau mau protes, Bapak Ibu guru sini sangat terbuka untuk membangun komunikasi. Karena ketika kamu memunculkan itu di media sosial, maka disadari tidak kamu kena pasal nomor 2B. Ya, ini tidak. Hamil, menghamili, atau perbuatan diindikasikan sebagai kejahatan tindak susila, pelecehan seksual misalkan dan sebagainya. Ini kamu bisa kena pasal ini. Provokator, untuk waktu pada guru, karyawan, kepala sekolah atau sekolahan. Ini jelas ini, memprovokasi lewat media sosial apapun juga, copy paste. Wah ini ini ya, copy paste, mengirimkan sana di dalam undang-undang ITE yang baru, tentunya kalian bisa baca, lihat semuanya. Mencemarkan nama baik sekolahan. Mau tidak mau dengan kalian membuat kalimat-kalimat atau apapun juga yang tidak bagus atau ketidaksukaan kalian pada institusi, lembaga, atau
keluarga besar ini, itu sama saja kamu sudah mencemarkan nama baik sekolah. Bukankah sebaiknya orang-orang yang akan dimuliakan nanti adalah orang-orang yang menutup aib orang lain. Jadi segala sesuatu bisa diselesaikan, dikoordinasikan dengan sebaik mungkin. Namun kalian sudah memunculkan itu, maka kamu akan kena poin nomor ini, nomor E. Terlibat tindak kriminal, jelas. Kriminal apa saja kalau tidak pahami. Siswa sering masuk tanpa keterangan, akan kena sanksi. Sanksinya jelas, dikeluarkan sampai ke arah kekeluarkan. Pasal 6, penutup. 1. Tata tertib ini berlaku bagi setiap siswa SMA Negeri 1 Temanggung dalam segala kegiatan sekolah. Ya. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam peraturan khusus sesuai kebijaksanaan sekolah dan wajib dilaksanakan oleh siswa. 3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Poin 1 dan 2 ini terkandung maksud. Kamu berarti mau tidak mau. Kegiatan tidak kegiatan, kamu adalah siswa-siswi SMA 1 Temanggung. Berarti terikat selama 24 jam, selama 3 tahun, kamu adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Temanggung. Semua tindak tanduk kamu, aktivitas kamu, berbuat, berpikir, dan sebagainya, terintegrasi dengan nama SMA Negeri 1 Temanggung. Nih. Nomor 2, diatur dalam peraturan khusus. Ada peraturan penjabarannya di dalam poin-poin tertentu. Jadi hal-hal ini harus dipahami dengan baik-baik. Tujuan dari semua aktivitas ini tentunya bila mana kita sudah terbiasa untuk menjadi orang yang nantinya hebat, itu akan mentaati dengan sebaik mungkin. Karena mulai detik ini, setelah tanggal 12 Juli tahun 2021, maka kamu harus berpikir, saya satu server dengan SMA Negeri 1 Temanggung. Ya, saya satu, yaitu angkatan 62. Ini tidak boleh ada sesuatu yang negatif. Dan saya adalah orang-orang yang menciptakan angkatan 62 itu menjadi angkatan yang terhebat di SMA ini. Dan saya bukanlah orang yang akan membuat atau menjadi pecundang dari sistem yang terbangun di angkatan 62. Jadikan ini janji dalam dirimu. Karena kamu akan menjadi hebat, harus punya itu. Bawah, skor pelanggaran tata tertib siswa. Datang terlambat jelas dan sebagainya nanti bisa dibaca. Terus ini ketentuan skor dan tindak lanjut. Perolehan skor 20 akan dipanggil, diberi peringatan oleh wali kelas dan sebagainya. Oleh BK, wali kelas BK. Nah ini kalau udah nomor 3, udah ke arah Pokam. Ini juga nomor 4, skor 75, peringatan terus dan bisa dapat skorsing dan sebagainya. 100 akan dikembalikan orang tua oleh kepala sekolah. Jadi bukan dikeluarkan, tapi disilakan untuk pindah sekolah, atau kalau bahasa kerennya ya nanti kalian dikembalikan sekolah, mau bagaimana orang tuanya monggo, karena putra putrinya mungkin lebih nyaman kalau diajar oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya, atau ke sekolah mana. Biar secara gambarannya singa laut nggak mungkin terlalu lama di darat, demikian juga singa di gunung tidak akan terlalu lama dan nggak mungkin bisa hidup di air. Jadi masing-masing udah ada populasinya. Nih, perhitungan berlaku 1 tahun pelajaran. Skor kelas 11 ditambah 20% dari skor perolehan di kelas sebelumnya. Ya. Jadi kalau kamu kemarin udah dapat skor 50 nih,
berarti kalian sudah nyicil 10%. Nah, di kelas berikutnya kamu sudah nyicil 10% atau 50 skor, berarti kamu sudah nyicil kira-kira 5 skor di kelas angkatan selanjutnya ya. Misalnya kamu kelas 10 kemarin skornya 50, berarti kelas 11 bukan berarti 0 skornya, tapi jadi 5. Ditambah nanti kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Skor dicatat oleh Pokam dan PKS. PKS itu patroli keamanan sekolah, dari siswa-siswa yang terdidik, terdoktrin dari sebuah kegiatan ekstrakurikuler namanya adalah Paspara Patriot. Di dalamnya sana itu adalah ada orang-orang yang terpilih untuk menjadi PKS ini. Ya, jadi bukan berdiri sendiri, tapi adalah satu organisasi. Dalam Paspara Patriot itu ada nanti danyonya, ada wadanyonya, dan sebagainya sampai dan Ki A itu kelas 12, dan Ki B itu kelas 11, dan Ki C adalah angkatan kalian. Ya, adalah Kompi C, besok ada penerimaan, misalnya kalian masuk, berarti kalian adalah masuk di Kompi C, di sana nanti ada danyon, dan sebagainya. Danyon yang sekarang adalah dipegang oleh Mas Rehan, yang kelas 12, kemudian wadahnya adalah Mas Atala, kelas 12 juga. Kemudian PKS ini tugasnya adalah ya mencatat kesalahan kalian, kegiatan kalian, dan sebagainya. Seandainya kalian nanti bisa masuk sini, Pak, saya kelas 10 piket di BKS yang melakukan pelanggaran kelas 12, di sini sudah terbiasa. Dan wajar ketika kamu kelas 10 pun itu mencatat mereka kelasmu kelas 12, semuanya sudah memahaminya. Ya. Sanksi skor pelanggaran dapat disanain dengan tingkat pelanggarannya, menyesuaikan. Pelanggaran lain yang belum diatur akan dipertimbangkan dengan jenis tingkat pelanggarannya. Ditetapkan di Temanggung 12 Juli 2021. Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes DGB Dwi Guna Bambang Irawan MM NIP 1630904 198903.1.011. Sekilas gambaran tentang peraturan sekolah seperti itu. Anak sekalian, saya berharap kalian bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kurang jelas, kamu bisa kontak ke nomor saya 081 392 131 427. Ya. Atau bisa komunikasi langsung dengan Pak Dodi untuk kita bisa berkomunikasi dengan lebih bagus. Yang jelas, jangan lakukan pelanggaran seberapapun kecilnya. Karena bagi orang-orang yang punya niatan melanggar, sekecil apapun, itu pasti dia sudah akan siap melanggar. Tapi orang yang tidak akan berniat melanggar, seberapapun sanksinya, seberapapun besarnya, beratnya sanksi hukumannya, tidak akan disentuhnya. Contoh, orang yang membawa, misalkan ya, ganja cuma 1 cuil aja, maka hukumannya, misalkan pemerintah ya, BNN mengatakan itu, dimasukkan di alun-alun, kemudian dirajam, ada 100 butir batu, semua orang boleh lemparnya, maka itu hukumannya. Nah, kira-kira kalian setuju tidak? Kalau kalian nggak setuju, berarti sebenarnya kalian punya keinginan. Tapi kalau kalian memang tidak setuju, itu istilahnya menganggap bahasa, oh itu nggak bisa. Ketika orang melakukan pelanggaran, ini berarti orangnya sudah siap-siap akan atau berencana akan melakukannya. Tapi kalau orang itu enggak masalah, apapun hukumannya, seperti itu monggo. Kenapa? Karena saya tidak punya niatan untuk melakukan hal itu. Jadilah terbaik, karena bangsa ini menanti dharma bakti kalian. NKRI harga mati, wujudkan itu. Kehebatan kalian ditunggu Ibu Pertiwi. Karena saya tahu, Ibu Pertiwi bangga karena terlahir putra-putri terbaik seperti kalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.